rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tak terbatas ku yakin Kau nyata di sini. Sebab kemenangan bagi kami terjadi di sini. Kami rasakan
touching every heart. I worship you. I worship you. For you are here. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship you. I worship. For you are here. You are here. Turning lives around. I worship.
Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Di setiap tempat di mana kami datang di hadapan Tuhan menyembah Engkau, di rumah masing-masing, di kantor atau di toko, di mana saja kami berada, Roh Kudus datanglah. Di dalam nama Yesus kami berseru, berkuasalah atas kami di dalam nama Yesus. Bekerjalah dengan bebas. Saat kami memuji, menyembah, saat kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam nama Yesus. Kami minta Engkau mengambil alih Tuhan, Engkau bekerja memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Hancurkan semua kekerasan hati kami. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Sehingga apa yang kami terima pada saat ini, pagi hari ini, kuasa Roh Kudus menyiapkan hati kami untuk benih firman Tuhan ditabur. Untuk kasih Allah dicurahkan dari surga. Untuk hikmat surgawi berkuasa atas kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat kami mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau berbicara dalam hati kami, bukan hamba-Mu, bukan pendeta, tetapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dan kami mengikat semua bentuk-bentuk roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa di bumi, di ruangan-ruangan kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengikat roh-roh itu di dalam kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa itu dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami tangkik. Pergi semua kuasa-kuasa gelap itu. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun mengganggu kami dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari penuhkan hati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan yang kita sama-sama naikkan. Kalau saudara mengikuti pujian penyembahan kita semua, kita masuk dalam atmosfer penyembahan, maka di situ hadirat Tuhan nyata sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Saudara, pada saat ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Nah, bagaimana seseorang yang mengalami kebangunan rohani? Nah, saya ingin mengajak kita membuka kitab suci dari kitab Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya bacakan. Seorang Farisi, Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ada orang yang dadanya sebelah tengah kiri sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja bukan saya. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada orang yang dijamah oleh Roh Kudus. Engkau sudah lama diikat oleh kuasa gelap. Ada sesuatu yang menyelubungi tubuhmu, sekarang engkau dilepas. Dicabut kuasa gelap itu oleh karena belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau sudah dilepas. Bersyukur sama Tuhan. Engkau merasakan hadirat Tuhan turun di dalam dirimu. Puji nama Yesus. Ayat 40, Lukas 7. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Waktu kita membaca teks ini ada orang yang kakinya sebelah kanan, telapak kakinya di punggung telapak kakinya itu ada satu sakit yang saudara rasa panas. Dan Roh Kudus bekerja juga dengan panas yang seperti itu, yang mirip, dan dia menyembuhkan saudara. Saudara boleh berdiri, saudara mungkin sudah lama tidak bisa berjalan, saudara bisa berjalan sekarang, coba lakukan itu, bukan saya melakukan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Roh Kudus yang menyembuhkan, mukjizat terjadi di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau kita merenungkan tentang perempuan yang datang kepada Yesus, lalu diceritakan di dalam kitab suci, dia masuk tanpa diundang. Dia kemudian menangis di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu air matanya mengalir di kaki Yesus, membasahi kaki Yesus, menetes. Dia tidak bisa tahan dengan apa yang dia sedang rasakan pada saat itu. Lalu kemudian dia jongkok, lalu dia menyeka kaki Yesus yang kotor itu. Bukan kaki yang sudah dibersihkan, tetapi yang masih kotor. Dia seka dengan rambutnya, karena rambutnya panjang. Dia terus menangis, dia bersihkan kaki Yesus dengan air mata yang terus mengalir itu. Dia cuci kaki Yesus dengan air matanya, dan dia basuh semua kotoran-kotoran kaki Yesus dengan rambutnya. Setelah bersih, dia mencium kaki Yesus. Dia cium kaki Yesus, tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Saudara, perempuan ini adalah seorang perempuan berdosa yang terkenal di kota itu. Itu sebabnya orang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya itu berpikir dalam hati, jika ia ini nabi, kalau Yesus itu nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tapi apa yang dirasakan tidak cocok dengan pikirannya. Orang Farisi berpikir Yesus ini begitu bodoh. Kok mau ya dia didekati sama seorang perempuan berdosa yang seperti ini. Saudara, Yesus kemudian berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, seorang yang suka meminjamkan uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain cuma 50. Karena kedua-duanya tidak sanggup membayar, maka pelepas hutang itu melepaskan hutang buat kedua orang itu. Lalu ditanya oleh Yesus, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu itu. Saudara, dari sini sebetulnya Yesus ingin memberitahukan, ada
bermacam-macam orang Kristen. Ada bermacam-macam kualitas anak-anak Tuhan. Ada bermacam-macam kehidupan yang ditampakkan, diekspresikan sebagai orang beriman. Tapi yang namanya kebangunan rohani itu, saudara, adalah satu jamahan Roh Kudus di dalam hati seseorang yang hatinya dihancurkan sedemikian rupa sehingga dia itu bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat besar. Bisa mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia berubah karena kasih Tuhan itu. Dosanya yang banyak itu sudah diampuni dan dia ditebus oleh darah Yesus. Saudara-saudara, yang membedakan ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Satu demi yang lain, pekerjaan Roh Kudus itu berbeda-beda. Tapi kalau saudara menghendaki kebangunan rohani, saudara harus betul-betul merindukan Roh Kudus. Saudara mesti betul-betul merasakan hadirat Roh Kudus itu. Saudara undang Roh Kudus untuk menjamah hatimu, menghancurkan kekerasan hatimu. Sebab ada beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ada orang yang biasa dijamah hatinya oleh Tuhan. Dia tidak merasa apa-apa. Dia disentuh oleh Tuhan. Dia tidak merasakan perubahan apa-apa dalam tubuhnya. Tidak ada rasa apa-apa dalam hatinya. Tetapi ada orang yang dia hatinya hancur. Dia menangis di hadapan Tuhan. Ada orang yang hatinya lemah lembut sedemikian rupa sehingga dia teringat akan semua dosa-dosanya yang lama. Dan dia menyesali dosa-dosanya itu. Dia menangisi dosa-dosanya itu di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa minta pengampunan Tuhan. Begitu luar biasa. Bedanya di mana? Adalah bedanya Roh Kudus bekerja lebih dalam pada orang yang sampai dihancurkan hatinya. Kekerasan hatinya dihancurkan semuanya. Sehingga tidak ada lagi kekerasan hati. Tidak ada batu-batu yang keras yang menghalangi benih firman Tuhan itu tertanam. Juga pekerjaan Roh Kudus itu mengusir semua roh-roh jahat yang mengganggu. Roh-roh yang akan mengambil benih firman Tuhan itu diusir semua oleh Roh Kudus. Sehingga seluruhnya dibersihkan oleh Roh Kudus. Maka benih firman itu bisa jatuh di tanah yang subur. Semua akar-akar ilalang juga sudah diambil oleh Roh Kudus. Benih-benih yang membuat kerusakan-kerusakan bagi firman Tuhan sudah diambil. Semak duri benihnya semua sudah diambil sampai seakar-akarnya. Itu sebabnya bedanya adalah orang yang sudah dibersihkan, dihancurkan, semua kekerasan hatinya diolah oleh Roh Kudus, dijamah Roh Kudus. Maka orang itu mengalami kebangunan rohani yang besar. Dan firman Tuhan yang diterima itu bisa tertanam dan bisa hidup dan berkuasa. Perempuan ini adalah satu dari sekian banyak orang yang dijamah hatinya. Tetapi bedanya adalah perempuan ini sangat mendalam dijamah oleh Roh Kudus. Saudara, saya kasih contoh. Ada banyak orang Kristen di Alkitab tidak pernah ada coretan-coretan apa-apa. Dan dia punya bukan cuma satu Alkitab, dia punya 10 Alkitab. Berbagai macam versi, tapi tidak pernah dibaca. Ada orang yang menerima kitab suci dalam rupa sobekan-sobekan kertas. Waktu dianiaya, dia terima sobekan kertas itu. Dia baca, dia renungkan firman Tuhan itu, dia ingat firman Tuhan itu. Dia terus renungkan firman Tuhan itu dan firman itu bukan cuma ditulisan tetapi sudah tertulis dalam hatinya. Sebab apa? Roh Kudus sudah bekerja menjamah hatinya. Itu berbeda sama sekali, saudara. Ada orang yang menerima Alkitab tetapi mereka biasa-biasa. Ada orang yang menerima Alkitab, dia mencium Alkitab itu, dia bersyukur untuk Alkitab itu sebab hatinya sudah dijamah oleh Roh Kudus. Ada orang yang menangis sebab dia bersyukur sama Tuhan karena dia menerima Alkitab. Dia sudah berdoa minta Roh Kudus memberikan Alkitab. Ada orang yang tidak merasakan apa-apa membaca Alkitab. Ada orang yang merasakan dahsyatnya kuasa dan kasih Tuhan. Bedanya di mana? Bedanya adalah Roh Kudus sudah menjamah hatinya lebih dahulu. Sudah menghancurkan kekerasan hati. Semua sifat keduniawian sudah dihancurkan. Sehingga dia menyesali atas dosa-dosanya. Atas kesalahan-kesalahannya, atas kegagalannya masa lalu dia sudah menyesal. Maka itu terjadi, saudara, perubahan hati yang begitu luar biasa, yang dramatik.
Saudara, orang menyembah Tuhan itu bermacam-macam. Ada orang menyembah dengan tidak berpikir apa-apa, hatinya kosong, pikirannya kosong. Tapi ada orang menyembah dengan kata-kata yang sederhana, tapi seluruh hatinya sudah hancur sama sekali. Bedanya di mana? Orang yang terakhir ini mengalami kebangunan rohani karena dia sudah dijamah Roh Kudus, sudah dilembutkan hatinya. Saudara, maukah engkau dijamah oleh Roh Kudus? Apa yang membedakan saudara dari orang-orang lain? Kalau saudara mau kebangunan rohani dalam hidupmu, engkau mesti buka hati untuk Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah. Penuhi hati setiap orang yang rindu akan engkau. Jamah setiap hati. Saudara, ada orang yang membaca Alkitab 10 kali, 20 kali, 30 kali. Dan dia menyukai kitab suci. Dia bersuka cita sama firman Tuhan, dia baca, dia terima. Ada orang yang menghina kitab suci, ada orang yang benci sama kitab suci. Dia berasa itu buku kuno, tidak ada artinya. Sudah berbeda sama orang yang sudah dijamah Roh Kudus. Dia bisa mengerti betapa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan ini adalah makanan rohaninya. Dia tidak bisa hidup tanpa Alkitab, tanpa kitab suci. Sebab firman ini hidup dan berkuasa. Sudah dijamah hatinya oleh Roh Kudus. Sudah disentuh dengan kasih Allah. Sehingga waktu dia menerima kasih Allah itu berlimpah-limpah, kebangunan rohani terjadi. Saudara, perempuan yang berdosa ini, dia berdosa begitu banyak. Saya kira mungkin secara logika kita bisa mengerti ini seorang pelacur, saudara. Bukan cuma pelacur, tapi dia orang bejat. Dia terkutuk. Dia seorang yang sudah meninggalkan Tuhan sejak mungkin kecilnya. Dia mungkin punya background yang sangat jelek. Tetapi perempuan ini dia merasakan pengampunan Allah yang begitu besar yang menyelamatkan dia. Keselamatan itu bukan keselamatan karena dia sudah berbuat baik. Bukan karena dia sudah menjadi orang yang kudus, orang yang suci. Bukan. Keselamatan yang dia terima adalah karena semua dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Sudah diampuni oleh Roh Kudus. Oleh Allah diampuni. Sehingga berbahagialah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Saudara, darah Yesus, darah yang sama, darah yang mahal, yang maha kuasa, yang berkuasa menyucikan dosa-dosa. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh merindukan pengampunan itu, saudara. Engkau tidak bisa diselamatkan oleh karena kebaikanmu. Engkau tidak bisa diselamatkan oleh engkau menjadi kudus dengan cara engkau berbuat baik, berbuat amal saleh. Bertumpuk-tumpuk kebaikan yang kita terima pun tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Kenapa? Sebab semua kebaikan kita tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan itu suci dan sempurna, maha sempurna. Siapapun perbuatan baiknya pasti bercacat. Saudara, berbuat baik, memberi sedekah kepada orang lain. Apakah saudara sudah memberikan dengan sukacita? Apakah saudara memberikan itu untuk kepentingan saudara supaya beroleh sesuatu yang di surga? Atau saudara berpikir, saya memberikan ini karena saya bersyukur kepada Tuhan. Yang mana? Beda loh. Kalau saudara bersyukur sama Tuhan, itu motivasi bersih daripada kepentingan diri sendiri. Kalau saudara berbuat baik untuk masuk surga, itu saudara sudah egois. Udah mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, motivasi itu berbeda satu sama yang lain. Tapi saya mau katakan, engkau tidak bisa diselamatkan karena engkau berbuat baik. Kalau engkau mau diselamatkan, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dosa-dosamu. Dan pada waktu engkau mendengar firman Tuhan ini, darah Yesus itu darah dari anak Allah yang tak bercacat, anak domba Allah yang tak bercacat, kudus, tak bercacat sama sekali. Dia tidak mengenal dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, bersih hatinya, total bersih. Tetapi dia menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Dengan darahnya dicurahkan di atas kayu salib itu, maka engkau dikuduskan, diampuni. Maka bukan karena kebaikan saudara, tapi karena pengudusan oleh darah Yesus, engkau beroleh keselamatan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan ini menjadi dasar keselamatan kita. Kalau saudara saya tanya hari ini engkau mati, engkau masuk mana?
Mungkin kalau saudara sudah siap berbuat baik, engkau pikir engkau masuk surga. Omong kosong, saudara. Perbuatan baik kita itu kewajiban. Engkau tidak membayar kewajiban, itu artinya berhutang. Kewajibanmu itu bukan sesuatu yang membuat kau bisa masuk surga, bukan. Tapi kita sudah lama hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Dunia sudah dikuasai dosa sehingga kita berpikir kita lebih baik dari orang lain. Itu sesuatu sudah lebih baik, maka kita pikir kita punya hidup kekal. Tidak, saudara. Hidup kekal dituntut dengan segala sesuatu sempurna berbuat baik, sempurna tak bercacat sama sekali. Dan itu mustahil. Itu sebabnya pemazmur saya bacakan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Dikatakan dari Daud, ini Mazmur, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Maka dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Ayat 5. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, artinya kita itu mengaku dosa dengan percaya darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Saudara menerima darah Yesus yang mengampuni saudara. Tuhan itu Tuhan yang mencari orang berdosa. Dia adalah Allah yang dari surga turun menjadi manusia mencari orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saudara dan saya. Maka orang berdosa mau diselamatkan, carilah Yesus, datanglah kepada Yesus, berserulah kepada Yesus, minta tolong sama Yesus. Menerima pengampunan oleh darahnya, engkau dikuduskan saudara, engkau diampuni dosanya, engkau beroleh hidup kekal bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena perbuatan baik Yesus Kristus. Engkau cuma menerima keselamatan dari Yesus, engkau cuma mengaku, aku orang berdosa, tapi aku menerima pengampunanmu, aku terima pengampunanmu Tuhan, aku terima kasih sayangmu Tuhan. Disitulah yang membedakan engkau diselamatkan atau tidak. Tetapi saya mau katakan kebangunan rohani itu saudara menerima kasih Tuhan dengan berlimpah-limpah. Engkau menerima pengampunan Tuhan itu dengan segala kapasitas terbuka lebar. Saya menerima kasih-Mu Tuhan. Saya menerima, saya sudah diampuni. Dan pengampunan itu bukan cuma pengampunan biasa, tetapi Tuhan karena korban Yesus di atas kayu salib, maka Dia memberikan kebenarannya kepada kita. Yesus mengenakan kebenarannya kepada kita sehingga saudara dipandang oleh Tuhan sebagai kudus, sebagai tak bercacat. Engkau berkenan kepada Tuhan, engkau sangat diperkenan Tuhan, engkau dicari-cari oleh Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan lebih dari segala sesuatu. Engkau bisa mengenal itu saudara, kebangunan ini terjadi dalam hidupmu sebab sukacita yang besar dari surga akan turun dalam kehidupanmu. Kebahagiaan yang besar adalah kebahagiaan di mana seorang itu dibenarkan oleh Tuhan, diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Dan saudara sebagai seorang yang menerima pengampunan dosa, engkau juga harus menerima pembenaran oleh Yesus Kristus melalui iman. Perempuan ini datang kepada Yesus, dia tidak disebut namanya saudara, tetapi saya percaya dia terkenal di dunia sana. Di sorga dia terkenal sekali, sebab apa? Dicatat di dalam Alkitab, dia dikatakan dosanya lebih banyak dia rasa. Di antara semua orang berdosa, aku paling berdosa, aku lebih banyak dosanya, tapi aku diampuni. Maka hati mengucap syukurnya itu lebih besar dari semua orang yang lain. Lebih kuat rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia merasa sukacita. Dia berterima kasih kepada Tuhan lebih besar, lebih kuat daripada yang lain-lain. Siapapun perempuan yang lain, dia tidak peduli, tapi dia tahu Tuhan sangat mengasihi dia. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus, diundang datang kepada Yesus. Dia berdiri di belakang Yesus
Dan dia menyadari semua dosa kesalahannya. Dia dihancurkan oleh Roh Kudus hatinya. Sehingga dia menangis dosa-dosanya, terus menangis. Sampai air matanya tidak bisa ditahankan. Terus membasahi wajahnya, tetapi membasahi kaki Yesus. Dan dia merasa bersalah. Dia bersihkan kaki Yesus dengan rambutnya. Tapi semakin dia membersihkan dengan rambutnya, dia merasakan kehancuran hatinya lebih berat lagi. Lebih dalam lagi. Inilah kebangunan rohani. Roh Kudus terus bekerja mendalam. Dan dia menyesali dosa-dosanya. Dan dia berjanji dalam hatinya, aku tidak akan lagi melukai hati Tuhanku. Aku sudah melihat Mesias, Yesus Kristus, dia penuh kasih kepada orang-orang berdosa. Aku tahu dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia untuk menebus hidupku. Dan dia menangis sebab hatinya hancur. Dosa-dosanya membuat dia begitu sadar. Roh Kudus yang bekerja karena dosa-dosanya itu bikin sadar. Dia sadar akan segala kejahatan, kenajisannya. Saudara-saudara, kekerasan hatinya tidak ada lagi. Maka dia bersyukur kepada Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Dia berterima kasih kepada Tuhan lebih dari orang-orang lain. Ada cinta kasih dalam hatinya kepada Tuhan lebih dari orang-orang lain. Sebab hatinya sudah dilembutkan oleh Roh Kudus. Itu kebangunan rohani, saudara. Dan Roh Kudus yang bekerja itu adalah Roh Allah yang satu dengan Yesus. Bapa di surga mencurahkan kasih-Nya besar pada perempuan itu. Sehingga dia dalam hatinya, dia sangat mengasihi Tuhan. Yesus dia kasihi. Bukan secara nafsu tetapi secara ilahi, kasih ilahi muncul dalam hatinya. Saudara, kalau engkau mempunyai hati yang berdosa, engkau merasa celaka, lihat Yesus Kristus. Dia tidak menolak perempuan ini. Simon yang mengundang Yesus, seorang Farisi ahli Taurat, belajar Alkitab, hafal Alkitab. Dia berpikir Yesus harusnya mengusir perempuan itu. Tetapi perhatikan, Yesus sedikit pun tidak risih dengan perempuan ini. Dia tidak ragu dengan perempuan ini. Yesus menerima perempuan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau berapapun besar dosamu, berapa banyak pun dosamu, sehebat apapun dosamu, kasih Yesus lebih besar daripada semua dosamu. Engkau harus melihat cinta kasih Tuhan yang besar itu. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus yang bekerja dan menghancurkan kekerasan hatimu. Maka engkau akan melihat satu hal yang penting, saudara. Kasih Tuhan tertuju kepadamu. Bukalah hatimu. Darahnya Yesus sudah dicurahkan untuk mengampuni dosa-dosa. Engkau punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Tuhan yang mengasihi hidupmu. Engkau punya Tuhan yang berkorban nyawanya, memberikan nyawanya supaya engkau diselamatkan. Berbahagialah hidupmu sebab engkau diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, kualitasnya begitu merah sekali, tapi menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba, merah sekali kualitasnya begitu buruk dan busuk dosa-dosamu, kau dikuduskan seperti bulu domba yang bersih. Merah seperti kirmisi, sangat merah, tapi darah Yesus mencuci bersih. Maka yang nampak adalah kebenaran Kristus ditaruh dalam hatimu. Engkau bukan dipandang lagi sebagai orang berdosa, tapi engkau dipandang sebagai orang yang kudus, yang benar. Engkau dipandang sebagai kekasih Allah. Dari jauh Tuhan menamakan diri kepadamu dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menunjukkan kasih, melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku melanjutkan kasihku kepadamu. Ya, lu tunjukkan kasihnya kepada saudara. Terimalah kasih Yesus itu. Berserulah kepada Yesus. Aku datang kepadamu Yesus. Aku orang berdosa. Aku orang yang durhaka, tetapi kasih-Mu menyambut saya. Aku berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Kau buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah hatimu. Saudara,
Jangan sampai kita menjadi orang bebal. Sudah berdosa, kita ditekan oleh dosa-dosa kita. Tangan Tuhan juga ikut menekan sebab Allah Maha Kudus, Dia benci kepada segala tindakan dosa. Dan Dia tidak pernah mentolerir dosa. Maka kekudusannya memancarkan satu penghakiman terhadap dosa. Tetapi saudara, engkau tidak mau bertobat. Engkau terus keraskan hati. Orang seperti ini adalah orang bodoh. Orang yang bebal. Orang yang bodoh. Sebab apa? Kasih Tuhan disediakan bagimu. Engkau begitu besar kasih. Engkau begitu besar kasihnya kepada dunia. Dan engkau menjadikan dirimu lawannya Tuhan. Kasih Tuhan tidak engkau terima. Engkau cuma menghabiskan waktumu sia-sia di bumi ini. Maka pada saat ini saya mau katakan, berpalinglah kepada Tuhan. Pandanglah kasihnya. Yesus berkata kepada Simon, lihat Simon, perempuan ini datang. Engkau pada saat mengundang aku datang. Engkau tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak membersihkan kakiku dengan lap. Tetapi perempuan ini dia membersihkan kakiku dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Biasa tamu yang diundang dicium dengan cium persahabatan. Tidak dicium oleh Simon. Tapi perempuan yang datang kepada Yesus, tidak henti-hentinya dia dari tadi mencium kakiku. Kaki yang berlumpur. Kaki yang kotor. Kaki yang menginjak debu. Tetapi kaki itu dibersihkan dengan air mata. Disekat dengan rambut. Sebab apa? Hatinya hancur. Dan dia merasa hal itu tidak memalukan baginya. Dia sudah bisa melakukan dosa macam-macam, tetapi dia belum berkorban apa-apa untuk Tuhan Yesus. Perempuan ini menyembah Yesus dengan cara dia melayani, dia menangis di hadapan Yesus. Menyembah tidak harus dengan air, dengan pujian perkataan, saudara. Tapi menyembah bisa dalam bentuk pelayanan, saudara. Menyembah juga bisa dengan kehancuran hati. Tidak ada kata-kata. Tidak ada suara yang keluar, tetapi hatinya hancur. Dan dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dia berserah kepada Tuhan. Maka yang terjadi apa? Roh Kudus bekerja dalam hati perempuan ini. Seluruh ruangan itu atmosfernya dirubah oleh karena perempuan ini mengalami kasih Tuhan. Perempuan ini merasakan kasih Tuhan yang besar. Perempuan ini, dia merasakan betapa besar cintanya kepada Tuhan. Dan berapa besar cintanya Tuhan kepada dia. Maka dia mengalami kebangunan rohani. Saudara, pada saat ini saya mau katakan satu hal. Kesempatan terbuka bagi kita. Kalau Tuhan mau menjamah hatimu, buka hatimu. Terimalah kasihnya. Terimalah pengampunannya. Dia tidak mengungkit-ungkit dosa-dosamu, saudara. Tidak. Tapi sesudah engkau dijamah, sesudah engkau diselamatkan, hatimu bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Engkau menyanyi, memuji Tuhan, menyembah. Engkau bersyukur kepada Tuhan. Engkau berikan persembahan untuk Tuhan, hidupmu sendiri. Beritakanlah kasih Tuhan itu kepada orang lain. Sebab kehidupanmu harus berbuah-buah. Saudara, saya mau katakan, engkau mau mengalami kebangunan rohani tidak pernah bisa terlepas dari tugas mendasar orang percaya untuk pergi memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah menghasilkan buah yang menyelamatkan orang lain. Keselamatan yang sudah terima juga menghasilkan keselamatan bagi orang lain yang berdosa. Di situ kuasa penebusan Tuhan berlipat bekerja. Maka kuasa Tuhan itu semakin dahsyat. Kasih Tuhan semakin dahsyat dalam hidupmu. Tetapi manifestasi kuasa Tuhan juga makin kuat di dalam kehidupanmu. Engkau akan merasakan kemenangan-kemenangan, terobosan-terobosan rohani yang makin dahsyat. Engkau akan merasakan betapa kuasa Tuhan itu tidak meninggalkan hidupmu, tetapi justru bekerja di dalam kehidupanmu, menghasilkan buah-buah pertobatan yang berlipat-lipat.
Ajak teman-temanmu yang belum kenal Yesus. Saksikan tentang kasih Yesus sudah merubah hidupmu. Ceritakan tanpa malu. Tanpa bersungut-sungut. Tetapi dengan sukacita kau ceritakan bahwa Tuhan yang besar kasihnya kepadamu sudah merubah hidupmu. Maka orang lain akan dijamah dan dirubah juga. Kau akan melihat bahwa kuasa kesaksian itu meruntuhkan pekerjaan iblis. Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan saudara harus bersaksi tanpa takut maut menjemput saudara. Saudara kalau bisa bersaksi karena kasih Tuhan tanpa takut maut menjemput saudara, karena kau bersaksi tentang kasih Tuhan, iblis akan lari daripadamu. Sebab kuasa Roh Kudus akan turun bersama-sama dengan engkau. Kalau engkau mau bersaksi untuk kerajaan Allah, untuk Injil kerajaan Allah, Roh Kudus akan melihat dari surga. Orang ini harus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Roh Kudus akan turun atas kehidupanmu dan akan mengurapi engkau dengan kedahsyatan. Kau akan melihat, kau akan merasakan, melihat dan merasakan, mengalami sendiri. Kuasa Roh Kudus itu kuasa yang tak terbatas. Kau berjalan akan berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Kau akan berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus. Kau akan merasakan hidupmu adalah satu bukti Allah hadir dan bertindak di dalam engkau. Maka pada saat ini persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Bersyukur untuk keselamatan itu. Terpuji nama Yesus. Mari kita berdoa. Musik terus menyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Musik saja menyanyikan. Saudara datang kepada Yesus. Terimalah pengampunan dosa oleh darah Yesus. Terimalah Yesus mengampuni engkau. Buka hatimu. Yesus, Yesus, Yesus yang mengampuni engkau. Anak domba Allah yang tak bercacat. Dia menebus hidupmu. Dia mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Dia menebus engkau. Dia mengampuni engkau. Terima pengampunan itu. Jangan ragu, engkau dikuduskan oleh darah Yesus. Engkau dilepaskan oleh darah Yesus. Engkau berdoa mengundang Yesus dalam hatimu. Katakan, Yesus anak Allah, Yesus juru selamat. Aku datang kepadamu. Aku orang berdosa. Engkau datang mencari aku. Ini aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu Tuhan. Terimalah aku sebagai anakmu. Dalam nama Yesus. Kau berserah kepada Tuhan Yesus sekarang. Berikan hatimu. Katakan, aku berikan seluruh hidupku. Aku berikan hatiku kepada Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya milik Tuhan Yesus.
Dibasuh oleh Roh Kudus. Saya dibasuh di dalam darah Yesus. Dibasuh dalam darah Yesus. Saya menerima kasih Allah yang besar. Saya menerima kasih Allah yang besar. Saya diampuni. Saya diampuni. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh darah yang maha kuasa. Oleh darah yang maha kuasa. Saya dibersihkan. Saya dibersihkan. Sempurna oleh darah Yesus. Sempurna oleh darah Yesus. Mintalah Roh Kudus untuk datang dalam hatimu. Holy Spirit come. Mintalah Roh Kudus menjamah dan memenuhi hatimu saat ini. Touch us, oh God. Roh Kudus datanglah, katakan. Roh Kudus datanglah. Penuhi hati saya. Penuhi hati saya. Penuhi hati saya. Berdasarkan darah Yesus saya menerima Roh Kudus. Saya menerima pengampunan dosa. Saya menerima Roh Kudus. Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus lepaskan saya. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Lagi, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Roh Kudus, Engkau sudah berfirman, terus Kau bekerja dalam hati setiap orang. Berikan visi-visi, berikan mimpi-mimpi, Amin. berikan pimpinanmu kepada setiap kami, berikan petunjukmu kepada setiap kami. Jadikan kami semua saksi Kristus, bukti tentang Allah yang hidup, yang bangkit, Allah yang bekerja dengan dahsyat, dengan mujizat-mujizat yang tak terbantahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja menjamah kita semua. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan iman anak-anak-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat hatimu, berdiri di tempat masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, membersihkan kehidupanmu, memimpin kau menjadi saksi Kristus, bukti Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa atas hidupmu. Kau menjadi saksi kematian dan kebangkitan Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Anak-anak muda masih akan menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sudah bisa menikmati hadirat Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita semua memilih Allah, saudara. Saudara pasti dipakai oleh Tuhan. Saudara punya kuasa. Oh, oh, oh. Come on, mari kita semua. Yeah. Oh. Udah siap? Sama-sama bilang. Mari kita semua
sembah